Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Nurul Yaqin, tuan-tuan imam segenap EJK, pengurusan masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk musibah dan juga wabak, dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah dengan kesihatan dan kekuatan agar kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah dan juga menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, pada tengah hari ini atau petang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam majlis ta'lim ini. Alhamdulillah, insyaAllah inilah kali kedua saya hadir di masjid ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang penuh dengan keberkatan. InsyaAllah pada petang hari ini saya akan membacakan satu bab atau fasal di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin tentang fadilatut ta'allum, keutamaan belajar. Kerana apa saya singgung masalah ini? Kerana ya, semakin hari yang kita lihat semakin menjauh ya pemuda-pemudi ataupun umat Islam, baik yang muda baik yang tua, daripada menuntut ilmu agama. Di sini ingin saya bacakan kembali sebagai bentuk ingatan kita bersama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu atau demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang berwasiat kepada perkara yang hak dan berwasiat kepada kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, diberikan waktu yang penuh dengan manfaat insyaAllah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada petang hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala wa khususan ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id al-Qasimi, wa ila hadrati sahibi kitab Ihya'i Ulumuddin al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah ta'ala, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa masyayikhina wa muallimina wa tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa nafahatihi fid din wad darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ilm ta'allum, ya, keutamaan kita menuntut ilmu, belajar. Ammal ayatu faqauluhu ta'ala, adapun sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan belajar menuntut ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan firqah, ya, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Ya, kenapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara kalian daripada mereka orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama? Jadi ayat ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini ketika umat Islam diperintahkan untuk pergi berperang. Ya, ketika umat Islam diperintahkan untuk pergi berperang, ketika Nabi SAW ikut serta dalam peperangan, mereka semua umat Islam tidak boleh terkecuali, wajib pergi untuk mengikut perang, kecuali perempuan, ya, wanita, kanak-kanak ataupun orang-orang tua ataupun orang yang sudah uzur, ada keuzuran, ya, itu yang dikecualikan. Selain itu wajib semuanya untuk pergi berperang. Tatkala Nabi SAW tidak serta dalam peperangan, makanya ayat ini turun supaya setiap golongan atau firqah, ya, golongan pantan, kalau bahasa Jawanya pantan, jadi suku lah, ya, setiap suku tu hendaklah tidak semuanya pergi berperang, tetapi tinggalkan beberapa orang tinggal di tempat, tidak pergi berperang. Untuk apa? Tujuannya supaya memperdalamkan mereka itu tentang ilmu agama kepada Nabi SAW, yang mana Nabi tidak mengikuti perang. Jadi ini perintah. Berarti, ya, perintah menuntut ilmu itu termasuk suatu perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ya, jadi jangan semua pergi perang. Kalau khawatirnya apa? Kalau tak ada yang tinggal untuk mendalami ilmu Islam, takutnya nanti kalau semuanya gugur dalam peperangan, tiada siapa yang akan meneruskan risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asbabun nuzul daripada ayat ini, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian semua tidak mengetahui. Jadi ini termasuk perintah juga, ya. Kita sekiranya tidak mengetahui suatu perkara, satu permasalahan, tanyalah kepada orang yang mengetahui, ya. Berarti kena belajar, ya. Itulah tujuan, ya, kenapa kita difardukan untuk menuntut ilmu.
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang menuntut ilmu itu fardu ain, maksudnya setiap individu yang mukallaf wajib untuk menuntut ilmu yang fardu ain, ya, ke atas setiap orang-orang Islam. Jadi setiap orang Islam itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Ya, jadi tidak boleh tidak. Kemudian jadi ayat ini, ya, sedangkan hadis daripada Nabi SAW selain yang saya bacakan tadi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallah, atau ada hadis mengatakan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan di dalamnya mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, jadi barang siapa sahaja yang bersusah payah menuntut ilmu, ya, dalam perjalanannya itu, maka Allah mudahkan baginya untuk menuju ke surga. Ini berarti derajatnya orang-orang yang pergi menuntut ilmu sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Kalau orang berjihad fi sabilillah, ketika gugurnya mereka, ya, dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Begitu juga orang yang sedang menuntut ilmu, sama. Ketika mereka menuntut ilmu, ya, sedang menuntut ilmu, tiba-tiba meninggal, ya, sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang, ya, jihad fi sabilillah, matinya itu dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau tuan-tuan misalnya contoh, ya, setiap kali datang ke masjid, niatkan di rumah untuk solat jamaah, kemudian niatkan kalau ada kuliah, niatkan datang untuk nuntut ilmu, ya, untuk mencari ilmu, ambil manfaat dalam majlis tersebut. Ketika dalam perjalanan, ya, tiba-tiba, ya, sedang naik motor ni, ya, ada orang langgar dari belakang, jatuh masuk longkang, meninggal, sudah dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya ini mati syahid. Sudah beruntung, ya, beruntung orang yang seperti ini. Makanya jangan sampai kita sia-siakan peluang yang ada, ya, ada majlis ilmu datang. Kerana apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri menyarankan kepada setiap orang awam dan setiap orang yang sedang menuntut ilmu untuk menyibukkan diri menuntut ilmu berbanding menyibukkan diri dengan berzikir wirid saja. Ini, ya, saranan daripada Imam Al-Ghazali begitu. Sebaiknya kita ini orang awam, ya, menghabiskan waktu atau menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Kalau mampu 24 jam habiskan dengan menuntut ilmu, itu lebih baik. Ya, kerana apa? Di dalam menuntut ilmu itu ada kemanfaatan. Ya, kalau kita berzikir, ibadah semata-mata, yang dapat manfaat hanya kepada diri kita sahaja. Tetapi kalau kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu, bertambah ilmu-ilmu yang manfaat, ya, manfaatnya itu untuk diri kita juga untuk orang lain. Ya, jadi semakin meluas kemanfaatan yang kita dapat. Itu, ya, saranan daripada Imam Al-Ghazali. Kerana juga dengan ilmu itulah, ya, ibadah setiap orang, ya, amal setiap manusia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hanya sekadar ibadah tanpa ilmu, ya, al-amal bila ilmin kasyajarati bila thamaratin. Jadi amal tanpa ilmu ibaratnya itu seperti pokok tanpa ada buah. Pokoknya besar, ya, tumbuhnya subur tapi tak berbuah, ya, tak ada manfaat.
Macam itulah kira-kira kalau kita beramal tidak berilmu, ya, amalnya belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita ada walaupun beramal sedikit, tapi kita punya ilmu, sudah pasti amal kita boleh benar dan sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ay yaghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu, sekiranya kamu berpagi-pagian, keluar rumah pagi-pagi, misal ini contoh, ya, mungkin tengah hari keluar rumah, fatata'allama baban, kemudian kamu belajar akan satu bab, minal ilmi, dari ilmu, ya, maksudnya bukan hanya pagi, ya, sekarang, ya, tengah hari ini pergi awal ke masjid sebab ada kuliah, tujuannya untuk mempelajari satu bab dari ilmu, itu khairun, lebih baik, min an tusalliya mi'ata raka'atin, ya, berbanding kamu solat 100 rakaat solat sunnah. Bayangkan, ya, belajar satu bab saja paling-paling setengah jam, tak lebih tak kurang lah, ya, paling lama pun 1 jam satu bab. Itu lebih utama, lebih bagus daripada kamu, ya, lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat solat sunnah. Bayangkan, ya, kalau kita buat 100 rakaat solat sunnah berapa jam agak-agak, dan saya yakin 100%, kalau tak 100%, 99.999%, ya, jamaah yang ada kat sini tak ada yang mampu buat 100 rakaat solat sunnah, betul tak? Ada tak agak-agak? Ya, jangan kata tuan-tuan, saya sendiri pun, ya, tak mampu, ya, saya sendiri pun tak mampu. Makanya nak mudah, ya, datang majlis ilmu, ya, lebih baik daripada kita sembahyang 100 rakaat sunnah. Ini, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Abu Darda, ya, sahabat Abu Darda telah berkata, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin, sungguh belajar satu permasalahan ilmu itu lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada ibadah semalaman. Ya, jadi ilmu sahaja, menyelesaikan satu permasalahan ilmu lebih dia sukai daripada ibadah satu malam. Ya, sebagaimana kisah, ya, kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika bertandang, ya, bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sebelumnya sudah, ya, seringkali Imam Ahmad ini menceritakan tentang kelebihan, kebaikan, keutamaan Imam Syafi'i kepada putrinya. Ya, jadi putrinya ini penasaran, ya, apa yang dikatakan oleh bapaknya ini betul ke? Ketika kebetulan Imam Syafi'i datang bertamu, apalagi bertamunya menginap, ini peluang dia nak buktikan bahawa apa yang dikatakan oleh bapaknya itu betul-betul nyata, bahawa Imam Syafi'i ini adalah orang yang utama, orang yang punya kelebihan, ulama yang hebat. Ya, ketika pertama datang ke rumahnya, dijemput makan, ya, dijemput makan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dihidangkan, Imam Syafi'i makannya dengan lahap. Lahap ni bukan gelojohnya, tapi makan banyak, ya, makannya banyak. Ini mula jadi umpatan, ya, putri Imam Ahmad. Katanya ulama tapi makannya banyak, ya. Kalau ulama ni makannya sedikit, ya. Kalau dulu ulama-ulama benar ni makannya sedikit, makannya tak ada ulama gemuk-gemuk, ya, macam zaman sekarang. Kalau nak bandingkan saya, janganlah dibandingkan, ya, macam mana tak gemuk, ya. Kalau kadang-kadang habis kuliah diajak makan, ya, kalau kuliahnya sehari 3 kali lah makan, ya, macam-macam, taklah satu, kan. Kadang-kadang makan nasi Arab macam-macam, kan, ya, gemuk lah, ya. Tapi jangan samakan, ya, bukan berarti saya tu banyak makan, tidak, ya, dijemputnya makan. Kemudian setelah itu malam
ya, waktunya istirahat, Imam Syafi'i disiapkan satu bilik, itu pun diintai sama putrinya Imam Ahmad. Ya, masuk ke dalam bilik, beliau langsung baring di katil, diperhatikan sampai pagi. Ini imam, kata imam mazhab, malam tak qiyamul lail, ya, tidur aja. Kemudian azan subuh dia bangun, langsung pergi masjid sembahyang subuh, tak wudu, lagilah buat pening, ya, putrinya Imam Ahmad. Ini kata imam besar, sembahyang subuh tak wudu. Akhirnya dia repot kepada bapaknya, ya. Imam Ahmad jadi tak sedap hati. Akhirnya ditanya, ya, 3 soalan tadi ditanya kepada Imam Syafi'i. Apa jawapan Imam Syafi'i? Yang pertama, ya, ini maksudnya termasuk kelebihan ilmu lah. Orang tahu, aku makan banyak ini bukan apa. Aku tahu, aku yakin bahawa engkau ini orang baik, orang soleh, orang yang ikhlas. Jadi makanan yang dihidangkan, disiapkan oleh orang yang soleh, orang yang ikhlas, insya-Allah boleh jadi obat kepada segala penyakit yang ada dalam diriku ini, dan aku niatkan makan ini biar jadi obat untuk semua penyakit yang ada dalam tubuhku ini biar sembuh. Ya, jadi niatnya itu, ya, sebab ada ilmu tahu. Jadi kalau kita termasuk kita lah, ya, mencari rezeki untuk keluarga kita ikhlas, ya, jadi yang soleh, ya, orang yang soleh maksudnya mencari rezeki yang betul-betul halal. Kerana dengan rezeki itulah nanti kita beri makan anak isteri kita. Ya, makanya kalau kita tengok anak isteri kita kenapa tak dengar cakap, melawan cakap, ya, tak nak ibadah, ya, cek dulu, ya, makanan yang kita berikan kepada mereka betul-betul halal ataupun subahah, ataupun sebaliknya yang haram. Ini, ya, makanya dengan makanan yang kita cari dengan jalan yang halal itu juga boleh jadi obat. Jadi kalau bapak-bapak di sini dah, ya, kena sakit macam-macam penyakit, darah tinggi, ya, kencing manis, kolesterol, ya, tanya orang rumahnya, ya, tanya isteri dia, ya, tanya apa? Sayang, nak tanyalah, selama ini sayang masak ni ikhlas tak? Ya, ikhlas tak? Lah kenapa bang? Kata ustaz tadi, makanan yang tak ikhlas boleh jadi penyakit. Berarti yang masak ni tak ikhlas ya. Ya, tapi janganlah salahkan istrinya, ya. Kira-kira macam itulah, ya. Kalau kita cari rezeki yang halal, nak siapkan beri tamu makan yang ikhlas, insya-Allah jadi obat, ya, jadi segala penyakit. Kemudian yang kedua, ya, ketika aku masuk ke bilik, aku baringkan badan aku di katil, seakan-akan Al-Quran dan kitab-kitab terbuka luas terbentang di depanku. Jadi pada malam tadi aku dapat menyelesaikan 72 permasalahan agama yang nanti akan bermanfaat kepada umat Islam. Ini bukan berarti dia baring terus tidur. Kalau kita lain, kita masuk bilik, baring kat katil langsung tidur, betul tak? Tapi Imam Syafi'i tidak, ya, baring seakan-akan Al-Quran terbentang luas, kitab-kitab hadis terbentang luas di depan dia, dapat menyelesaikan 72 masalah agama. Ya, bukan berarti tak nak qiyamul lail. Ini dia manfaatnya itu yang penting, ya, dapat bermanfaat untuk orang banyak. Kalau qiyamul lail manfaatnya hanya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian ketika subuh, ya, azan, aku langsung sembahyang subuh. Dia bersumpah, wallahi wudu aku malam tadi isya masih belum batal, sebab malam tadi aku tak boleh tidur, dapat menyelesaikan 72 masalah agama. Akhirnya anak Imam Hanafi, Imam Ahmad, ya, malulah, ya, dengan jawapan tadi, baru dia, ya, sadar bahawa itulah kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita agak-agak wuduknya isyak malam tadi sampai subuh ke tak? Saya rasa tak sampai. Yang balik masjid, orang rumahnya mesti dah ajak, bang, ayo bang, dah malam ngantuk, ya, tidurnya tidur kelonan, tahu kelonan, ya, tidur sambil kelonan, berpelukan lah kan. Suami isteri, ya, tidur takkan sendiri-sendiri, betul tak? Ya, batal wuduknya. Kemudian waqala aidan, Imam sahabat Abu Darda berkata lagi,
al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sairun nas hamajun la khaira fihim. Orang alim, orang yang punya ilmu, wal muta'allimu, dan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, syarikani, yaitu berkongsi di dalam kebaikan. Jadi orang yang alim, guru ataupun murid, dua-duanya berkongsi dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasairun nas, dan selainnya itu, manusia yang lain daripada keduanya itu, hamajun la khaira fihim, dalam kehinaan dan tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka. Ini jadi orang yang tak mau hadir dalam majlis ilmu, hidupnya hina, tidak ada kebaikan sama sekali di dalam diri mereka. Ini menurut kalamnya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Kalah ibadah sunnah. Walaupun kita tak qiyamul lail, tapi kita habiskan waktu dengan mencari ilmu, itu lebih baik, lebih utama. Kemudian waqala Fathul Musili rahimahullahu taala, alaysal marid idza mana'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Bukankah orang yang sakit ketika tercegah akan makan dan minum dan berubat, maka dia akan mati? Qalu, berkata murid-muridnya, bala, ya betul, ya benar ya Syekh. Qala, Syekh menjawab, kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-hikmatu wal ilmu thalathata ayyamin yamut. Begitu juga hati ketika dicegah daripadanya akan ilmu, oleh ilmu hikmah dan ilmu. Kalau saya cari makna al-hikmah itu ilmu hadis, al-ilmu itu ilmu Al-Quran, hikmah itu ilmu hadis, al-ilmu itu maksudnya ilmu Quran. Salasata ayyamin, selama 3 hari berturut-turut, yamutu, maka hatinya akan mati. Ingat, jadi 3 hari berturut-turut tak mengisi, tak hadir dalam majlis ilmu seperti ini, hatinya akan mati. Bagaimana tanda hati akan mati? Pertama, susah nak mendengarkan atau nak menerima teguran atau nasihat daripada orang lain, walaupun dari anak kecil, umurnya lebih muda daripada kita. Kadang-kadang Allah utus ataupun Allah sampaikan kepada kita anak kecil untuk memberi nasihat, teguran. Bagaimana reaksi kita? Kalau hati kita terbuka, hati kita hidup, sudah pasti kita tetap akan terima teguran tadi, walaupun anak kecil. Dulu saya pernah, dulu memang saya ini biasalah belajar di pondok, apalagi di Jawa, rata-rata 99.99% santrinya nanti isap rokok. Memang dah budaya. Sebab apa? Biasanya lek-lekan. Lek-lekan ni tak tidur malam, ngopi karo rokok, itu ubatnya biar tak ngantuk. Jadi tujuan bangun malam ni sebab mutolaah ataupun membahas bahsul masail, bahas masalah-masalah agama, biar tak ngantuk, isap rokok. Waktu itu pun kelas ketika ngaji kitab falak, terpaksa kiainya tu mempersilakan, siapa yang hisap, ahli hisap, silakan hisap. Bukan hisap matematik, hisap rokok maksudnya. Dipersilakan supaya tak ngantuk, kan? Pernah ditegur saya sama anak buah saya, Cik, dia datang, tiba-tiba datang, umurnya baru waktu itu anak buah saya 5 tahun. Saya merokok, kalau dulu saya merokok, saya tak merokok depan guru saya tak merokok depan orang tua saya, dan saya tak akan merokok depan mertua saya. Kalau nak merokok di rumah, saya sorok-sorok di belakang rumah, keluar rumah sorok di rumah, sebab ada rasa penghormatan. Apalagi bapak saya tak merokok. Waktu itu saya rokok di jembatan, anak buahnya datang,
Ditegur, cik, bukan ke merokok tu tak baik untuk kesihatan. Langsung hati saya Masya Allah, langsung waktu tu saya matikan rokoknya. Sudah, paman matikan rokoknya sudah, ya, akhirnya pergi hidupkan balik. Ya, nah, tapi sekarang alhamdulillah, nikmat sebesar-besar nikmat, sudah 5 tahun tak merokok. Ya, dah berhenti lah, ya, istirahat daripada merokok, alhamdulillah. Ini kemudian lainnya, tanda hati dah mati, dah mula malas untuk beribadah. Ya, jadi ibadahnya sudah malas, walaupun ibadah tu perkara yang mudah, ya, ibadah yang paling ringan sekalipun dah kita tak lakukan. Sebab apa? Hati dah mula mati, hati dah sakit, tak diubati, ya, tak nak diubati. Makanya nak beribadah, sekecil-kecil ibadah pun jadi malas. Walaqad sadaqa, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Fathullah Al-Musili, fa in ghida al-qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu kama an ghada al-jasadi at-ta'amu. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Fathullah Al-Musili, kerana makanan hati adalah ilmu, hikmah dan ilmu. Dengan keduanya hati boleh hidup. Ya, jadi untuk menghidupkan hati, biar hatinya sehat, ini dengan ilmu dan hikmah. Seperti mana tubuh badan kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi kalau badan nak sehat, kita kena makan makanan yang bergizi. Sama, ya, hati pun begitu. Jadi orang yang tidak mendapat ilmu, hatinya menjadi sakit dan akan mati. Jadi orang yang tak nak menuntut ilmu ni, terutama ilmu agama, ya, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, ataupun ilmu yang mengarahkan kita ke akhirat. Hanya saja ia tidak merasa, kerana rasa cinta terhadap dunia dan tersibukkan olehnya yang menyebabkan ia tidak merasa bahawa hatinya dalam keadaan sakit. Ini yang terjadi zaman sekarang, ya. Sebenarnya hatinya sudah sakit, ya, dia tak ada usaha untuk mengubatinya, ya, tetapi dia tak merasa bahawa hatinya sudah sakit. Ya, banyak sekali umat Islam zaman sekarang meninggalkan majlis-majlis ilmu seperti ini. Ya, mereka tak nak datang. Ya, mereka lebih mencintai kehidupan dunia, sibuk dengan kehidupan dunia. Ya, makanya ada pepatah, ya, luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Jangan tunggu waktu luang untuk menuntut ilmu. Sekiranya menunggu waktu luang, ya, kita tak akan jumpa waktu tersebut. Maksudnya sesibuk apapun kita dalam sehari itu, luangkan satu waktu, khususkan satu waktu untuk kita belajar. Kalau kita tahu setiap hari di masjid, ya, ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib, waktu itulah yang kita luangkan. Ya, kita jangan isi dengan perkara lain. Hadirlah ke dalam majlis seperti ini. Walaupun nanti ada tamu atau kawannya ajak, lepas maghrib kita lepak-lepak ngopi yuk. Boleh, tapi lepas isyak, sebab lepas maghrib ni aku nak pergi mengaji, ada kuliah maghrib, rugi kalau tak pergi. Begitu. Ya, luangkan waktu. Jangan tunggu waktu luang. Nantilah tunggu waktu luang. Jadi kita tak akan jumpa waktu tersebut. Ya, ni makanya, ya, jangan sampai kita tak merasa bahawa hati kita ini sudah sakit. Kerana kalau sudah sakit tak diubati, takutnya lama-lama jadi mati hati kita. Ya, datanglah cara mengobati. Salah satu daripada, ya, cara mengobati hati yang sedang sakit adalah datang ke majlis ilmu seperti ini. Datang, ya, tak susah pun, betul tak? Ya, Masya Allah. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari terbukanya penutup rahasia.
yaitu pada hari dibangkitkan nanti setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, kita mohon perlindungan daripada aib kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur. Fa innan nasa nayyamun fa idza matu intahu. Ya, ini kata Fathullah Al-Musili, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur, kemudian ketika mati baru dia tersedar. Ya, ini bagi orang yang lalai, orang yang tidak zikrullah, orang yang tidak ingat kepada Allah. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur, yang lalai. Ketika dia sudah mati baru dia terbangun, maksudnya baru dia sadar. Ya, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah mendengar, kami telah melihat kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kami etok-etok buta, pura-pura buta, tak nampak. Wa sami'na, dan kami telah mendengarkan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kami etok-etok budek, pura-pura tak dengar, tak nak mendengarkan. Farji'na, maka kembalikanlah kami. Setelah mereka melihat kebenaran itu ketika dibangkitkan di alam mahsyar, di padang mahsyar, hari kebangkitan, mereka mohon pada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihah. Kami nak beramal soleh. Pada waktu itu dah tak ada peluang lagi dah. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin, baru nak yakin. Ini. Jadi waktu hidupnya bagaikan orang tidur, lalai, tak nak beringat. Ketika dah mati baru sadar, aku dah di mana? Aku dah mati rupanya. Jadi kurang amalnya, nak beramal lagi dah tak boleh. Kerana masih hidup inilah, waktu kita hidup ini, rahmannya Allah ini masih berpanjangan. Walaupun kita ni bermaksiat kepada Allah, Allah itu sifat Rahman, sifat Rahim, jadi mudah dapat pengampunan. Tapi kalau kita sudah mati, sudah tak ada lagi peluang sifat Rahman Rahimnya Allah lagi, langsung kita dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya waktu hidup inilah peluang, cari peluang, jangan sampai kita dah mati baru nak menyesal. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an telah berkata, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a wa raf'uhu mauturwatihi. Tetaplah kalian dengan ilmu. Pesan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berpesan supaya tetaplah kita semua dengan ilmu. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, akan datang satu zaman nanti orang alim dah tak ada dah. Jadi orang-orang bertanya masalah agama, yang jawab ini bukan ahlinya, malah orang-orang jahil yang menjawab, yang memberi fatwa. Makanya mereka ini sesat dan menyesatkan, tersesat dan menyesatkan. Ini, jadi disuruh tetap dengan ilmu sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum ilmu itu diangkat. Makanya hadis tadi, akan datang satu zaman seperti itu. Ketika datang zaman itu, habis manusia, rusak semua, dah tak ada para ulama. Jadi bagaimana Allah mengangkat ilmunya? Apakah dengan menghilangkan tulisan-tulisannya di kitab-kitab atau Al-Quran? Tidak. Walaupun pernah terjadi kes, Quran hilang tulisannya, kita husnuzon sajalah, bukan hilang, bukan Allah hilangkan tulisannya, mungkin salah cetak. Percetakannya terlepas pandang. Allah tak akan hilangkan tulisannya, tapi Allah memangkatkan atau Allah mematikan orang yang meriwayatkan ilmu tersebut, para ulama. Bayangkan, semenjak
PKP yang lepas, kalau di Indonesia ya dalam setahun itu lebih daripada hampir 100 ulama-ulama yang ada di sana meninggal. Bayangkan ya, habis dah ya, yang tua-tua ulama-ulama yang alim allamah ya meninggal. Yang ada sekarang ya ulama-ulama muda ya, memang masih ada ulama tapi ya nilainya tu berbeza ya, levelnya tu berbeza, baik dari keilmuannya, baik dari riyadhahnya. Kalau bahasa Jawanya apa, tirakatannya ya, tirakatnya beza ya. Kalau ulama-ulama yang tua-tua ni hidupnya berpuasa terus ya, makannya tak seperti kita makan lahap ya, makan apa aja yang ada kat depan tu dimakan semua. Mereka tak betul-betul menjaga makan, zuhud, wira'i dan sebagainya. Ini kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pesan kepada kita, wa inna ahadan lam yulad aliman, sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim ya, lahir-lahir jadi alim tu tak ada. Tak ada manusia yang lahir terus jadi pandai, tak ada ya. Bangun keluar daripada perut maknya ya terus boleh bercakap, tak ada, kecuali ada riwayat ya beberapa orang bayi yang boleh bercakap ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada bayi ya, ada siapa itu, ada kisah pemuda yang dituduh berzina ya. Begitu juga ada riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan berzikir, kan lain ya. Kalau yang lain itu tak ada ya, tak mungkin keluar dari perut maknya bagi salam, assalamualaikum ya. Saya rasa doktornya pengsan, yang nyambut tu pengsan, kalau tak pengsan cabut lari ya. Maknya pun terkejut kan. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan sesungguhnya ilmu itu boleh didapat dengan cara belajar. Jadi jangan bermimpi ya nak dapat ilmu laduni ya, nak senang, ya Allah kurniakan aku ilmu laduni, boleh kita minta, tapi ada cara dia. Orang nak dapat ilmu laduni pun dia belajar juga ya, dengan cara jalan belajar menuntut ilmu ya, walaupun caranya berbeza dengan orang yang mencari ilmu lama ya, tetap ya orang yang mendapat ilmu laduni itu caranya dengan belajar, cuma caranya lain ya, tetap belajar juga, bukan terus dapat ya ilmu, boleh baca kitab ya, boleh hafal Quran, tak ada ya. Guru saya pun bagi tahu tak ada ilmu laduni hafal Quran tu, tak ada ya, tak ada ilmu laduni hafal Quran terus boleh hafal Quran ya. Kalau ada pun itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya tentang keutamaan menuntut ilmu kepada kita sebagai umat Islam ya, sedikit banyak boleh menimbulkan himmah, semangat di dalam diri kita ya untuk terus mencari ilmu, agar kehidupan kita lebih baik dengan ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ilmu hidup kita teratur, dengan ilmu ibadah kita benar, dengan ilmu kita selamat ya, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat, barakah, ada umur panjang, kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.